Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pencinta Klavus Sukacita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami ada di hari ini dengan ungkapan syukur dan terima kasih kami karena kami percaya bahwa hari-hari kami terus diatur Tuhan dengan penuh baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami Tuhan karena kami rindu Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel pada pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-47, demikian bunyi firman Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus bangun kesadaran saudara bahwa Tuhan tidak mentakdirkan hidup saudara dan saya ada dalam kekalahan, tetapi Dia mentakdirkan kita ada di dalam kemenangan. Kita dijadikan orang-orang pemenang. Nah, oleh karena itu kita harus membangun kesadaran kita bahwa marilah ketika Tuhan menjadikan saudara dan saya sebagai orang-orang pemenang, kita harus hidup menjalani hari-hari hidup kita setiap hari seperti seorang pemenang. Nah, itu berarti saudara dan saya tidak boleh hidup di dalam ketakutan, saudara dan saya tidak boleh hidup dalam kekhawatiran, saudara dan saya tidak boleh hidup di dalam hal-hal yang membuat kita tidak berkemenangan. Tapi sebaliknya, lewat sikap hidup, tingkah laku kita, perkataan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita buat, baiklah kita terus menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dijadikan Tuhan menjadi pemenang. Nah, belajar lewat bacaan kebenaran firman Tuhan, Daud menyatakan kepada Goliat, di mana ketika Goliat ingin mengalahkan Daud, di mana ketika Goliat melihat Daud, Goliat melihat bahwa Daud itu kecil dan tidak ada apa-apanya, dan dia ingin untuk menghabiskan Daud. Tetapi apa kata Daud? Daud berkata bahwa hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Artinya dari ayat ini saudara, kita tahu bahwa Daud memiliki satu kesadaran bahwa dia adalah pemenang. Nah, kesadaran inilah yang membuat sehingga Daud tidak melihat Goliat sebagai raksasa yang besar atau musuh yang besar, tetapi Daud melihat Goliat tidak ada apa-apanya, tetapi Daud melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Nah, hal ini dilakukan Daud atau dialami Daud karena Daud memiliki kehidupan yang mengenal siapa Tuhan itu dengan baik dan benar. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Marilah kita belajar dalam hari-hari hidup kita, kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Artinya ketika kita mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar, mengenal bukan sekedar saudara dan saya tahu ya Dia adalah Tuhan yang berkuasa, Dia adalah Tuhan yang berdaulat, tidak sekedar perkataan, tetapi pengenalan kita adalah pengenalan karena kita tahu apa yang Dia sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang Dia sudah beri bagi kehidupan saudara dan saya. Kesadaran itulah yang membuat kita tidak akan pernah meragukan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita, dan inilah yang dialami oleh Daud. Makanya Daud waktu melihat Goliat sebagai musuhnya, sekalipun besar dan Daud itu kecil, tapi Daud tidak melihat Goliat itu sebagai satu musuh yang sulit untuk dikalahkan. Tapi Daud dengan penuh keberanian dia berkata bahwa hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau kepadaku. Goliat adalah musuh yang mampu untuk dia kalahkan. Nah, oleh karena itu mari kita bangun kesadaran kita, memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan, kesadaran kita atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Jangan saudara jadi orang Kristen yang hanya masuk ibadah, saudara mendengarkan khotbah, tetapi engkau tidak sendiri dibangun di dalam kehidupan rohanimu. Rohanimu tidak memiliki pengenalan yang sungguh kepada Tuhan, tapi sebaliknya engkau
engkau hanya menjalankan perjalanan kehidupan kekristenanmu sebagai satu perjalanan kehidupan agamawimu, sehingga tanpa engkau sadari situasi keadaan mengintimidasi hidup saudara, situasi keadaan membuat engkau menjadi takut dan lemah. Nah, oleh karena itu mari kita bangun kehidupan kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, supaya kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Itulah yang membuat saudara dan saya tidak akan dikalahkan oleh situasi dan keadaan apapun juga. Ingat saudara, Tuhan selalu mengingatkan saudara dan saya bahwa di perjalanan-perjalanan kehidupan kita ke depan ada banyak hal yang akan membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Bahkan kita akan ragu kepada Tuhan. Tapi marilah kita belajar. Dari sekarang terus bangun kesadaran saudara tentang Tuhan. Jangan sekedar engkau beribadah, jangan sekedar baca Alkitab, jangan sekedar berdoa. Tetapi biarlah apa yang kau lakukan itu bukan sebuah aktivitas, tapi betul-betul membangun rohanimu di dalam Tuhan. Sehingga dengan pertumbuhan rohani yang kita miliki, membuat kita akan hidup menjadi pemenang. Musuh kita tidak akan pernah kita melihat itu sebagai musuh yang besar, tetapi kita akan melihat itu sebagai musuh yang mampu untuk kita taklukkan. Karena saudara dan saya dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan, ada di dunia ini untuk menaklukkan segala musuh-musuh kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bangun terus hidup saudara dengan Tuhan. Jangan pernah ragu tentang Tuhan. Baiklah engkau terus melihat bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, saudara akan diberikan kemampuan, kekuatan untuk membangun hidup saudara di dalam Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong saudara dan memampukan saudara untuk terus membangun hidupmu di dalam Tuhan. Sehingga apapun masalahmu, percayalah itu pasti bisa selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Taruh di hati kami hati yang terus percaya kalau Tuhan Engkau sanggup untuk melakukan banyak hal dalam hidup kami. Sehingga lewat percaya kami, segala musuh kami dapat kami taklukkan. Segala musuh kami dapat kami kalahkan. Karena Engkau menjadikan kami untuk membuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakinya Allah. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.